sudah mulai direkam, share. Nah, kita kali ini akan belajar membuat program scene. Nah, ini minggu lalu kos. Oke, sekarang kita membuat program scene. Oke. Dalam membuat program, oh ini adanya kos. Oke, berarti kita di bawah ya. Oke. Nah, dalam membuat program itu kita harus tahu ininya dulu, kerangkanya, kerangka berpikir apa yang akan kita buat. Nah, untuk membuat program scene kita buat ininya dulu, apa namanya, rumusnya dulu, yaitu rumusnya menggunakan deret Maclaurin. Oke, kita cari dulu deret Maclaurin ya. Saya mau mencari, rumus yang scene-nya supaya lebih mudah. Oke, nilai sin ini nilai sin. Oke, ini deret Maclaurin dari sin. Nah, yang ini ya. Oke, ini belum jadi, ini cos. Sebentar saya cari dulu sin. Oh, enggak ada. Oke, sinnya yang tadi, yang atas ya. Oke, ini saya copy saja yang ini nih kayaknya. Oke, saya copy dulu ke sini. Sebentar guys, sabar, minta doanya, semoga lancar. Amin, Bang. Oke, membuat program hitung sin X. Nah, ini rumusnya. Saya rapihkan dulu. Ini deret Maclaurin-nya. Ini dikali 1 jadi dihilangkan. Ini kali 0 berarti nggak ada. Oke. Yang ini kali min 1. Oke, berarti dikali 1 tandanya jadi negatif. Oke. 0 dikali 0 ya. Nggak ada ya 0 ya. Oke. Ini dikali 1. Oke, seperti ini. Ini masih ini deretnya masih belum terlihat. Kita nyontek di ini ya, apa namanya, di rumus. Kalau sin, ini cos, nah ini sin, sebentar. Ini 0, 0, 1, 0, 1. Oke, 0. Kalau pangkatnya, kita lihat turunannya. Oke, kita pelan-pelan saja, takut salah. Kayak turunannya nilainya nih. Di sini nilainya ini 0 ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Berarti yang dipakai yang nilai sebentar, yang cos ya. Sebentar, yang mengandung nilai cos. Ini nih. Berarti positif, negatif, positif, negatif. Nilainya positif, negatif, positif, negatif. Oke. Karena ini masih belum jelas, saya deret ini saya panjangkan lagi ya. Oke, sampai 7 lah, minimalnya ada contoh 7 nih. Oke, saya tambahkan 2 ini di sini. 2 apa namanya? Pangkatnya sampai 2 ya, ordonya maksudnya ya. Kalau di sini ini orde, sekarang kita membuat yang ordo ke-6. Artinya ini kalau di polinom ini suku ke-6 ya, suku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok salah ya? 6, 7. Oh, ke-7 ya. Maaf, ini ke-7, suku ke-7, tapi ini ordo ke-6. 6. Di sini 6 turunannya sin. Sin itu 0, berarti nanti di sini 0. Oke, satu lagi supaya kita membuatnya
lebih jelas ya. Ini tadi belum terlihat polanya, jadi agak bingung. Kayak turun ke 7 min cos min 1 berarti di sini min. Oke. Nah, sekarang lebih terpola ya. Kayak di sini. Nah, berarti positif negatif negatif. Tuh polanya terlihat. Oke, ini saya tambahin ke sini. Ayo laptop sabar. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, ini polanya sudah terlihat. Saya review lagi polanya. Sebentar, bold. Warnanya satu aja hitam biar jelas. Nah, saya review lagi program yang akan kita buat dari Synapse. Direct McLaurin-nya adalah sebagai berikut. Suku pertama adalah ordo 1. Oke. Oh, bentar. Biar terlihat nolnya saya tulis saja. Saya tulis saja. Oke. 0 di sini. Maaf kalau nolnya tandanya enggak deh. Jadi intinya ordo 1, suku pertama kan 0 ya. Ini ordo pertama atau suku kedua nilainya X. Suku ketiga nilainya 0. Suku keempat nilainya negatif ini tandanya. Suku kelima ini 0. Suku keenam, ordo kelima positif. Ya, suku ordo ke-6 0. Ordo ke-7 ada dan negatif dan selanjutnya. Polanya positif, negatif, positif, ya ini negatif depannya. Oke, sehingga di sini kita membuat program yang pertama. Oke, ini saya tulisnya X-nya jangan seperti ini biar lebih terlihat seperti rumus saja. 1 faktorial X pangkat 1. Oke, seperti ini. Jadi lebih terlihat. Oke, sehingga di sini kita ada beberapa program yang harus kita buat. Yang pertama, perpangkatan. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Oke. Oke, biar kayak pangkat 2 di sini. Nah, saya biar lebih jelas lagi, kita kembalikan ke wujud aslinya. Oke, sebentar. Nah, ini. Oke, yang ini saya copy saja. Kita taruh. Sebentar. Nah, oke. Nah, ya seperti ini. Saya tulis 2 baris ini biar terlihat apa namanya perbandingannya. Jadi ini nggak usah saya tulis. Jadi suku kedua mana ini? Nah, ini suku pertama. Nah, di depan itu, nah maaf karena agak belibet ya. Intinya sih yang pertama itu kita prosesnya menganalisis dari rumusnya. Oke, sudah jelas rumusnya. Ini ada polanya seperti ini bahwa yang pertama itu suku pertama 0, jadi nggak masalah. Langsung ke ordo, ini lebih gampang lagi. Ini lebih gampang daripada cos X ternyata. Ada 2 kemudahan yang lebih mudah. Ya, ini yang suku pertama yang kita hitung berarti ya, karena suku pertama aslinya itu 0. Itu X1 pangkat 1, ordo 1, ordo 2-nya 0 ya di sini. Ordo 3-nya ada, yaitu seperti ini. Ordo 4-nya 0. Ordo 5-nya ada di sini. Ordo 6-nya 0, 0 ya. Ordo 7-nya ada dan tandanya negatif. Oke, artinya yang pertama membuat program. Oke,
Yang pertama berarti ada program yang atas nih. Apa? Pangkat, oke ya. Program yang pertama pangkat. Oke. Membuat program pangkat. Yang kedua ada penyebut. Ya, penyebutnya lihat ini adalah faktorial, berarti nanti kita akan membuat program faktorial. Yang selanjutnya tandanya positif, negatif, positif, negatif. Itu tanda program tanda. Lalu, oh, belum selesai. Tandanya sepertinya saya dari yang ini kita bikin baris baru biar terlihat tandanya supaya tidak salah. Kita harus berhati-hati bahwa tandanya ternyata tidak seling-seling. Nah, dilihat di sini, ini kan tandanya positif, negatif yang kita lihat. Tapi program artsilinya gimana? Coba kita negatif yang ini taruh di depan, negatif. Yang ini negatif, negatif, positif. Ini 0 ini turunan ke 6. Sebentar, oh bukan di sini ya. Kita cek. Turunan ke 6 min sin. Min ya sebenarnya. Saya tulis ininya apa namanya? Tulisan ininya. Ini min. Dan programnya ternyata bukan positif negatif. Lihat di sini positif. Oke. Yang sini aja deh. Positif. Oh, positif, negatif, positif. Oke, nolnya ini negatif ya. Oke. Negatif. Jadi positif, positif, negatif. Itu. Jadi nanti kita membuatnya seperti itu tandanya. Lalu kita mengenolkan setiap ordo yang pangkatnya genap. Oke, tuh yang pangkatnya 2, 4, 6, 8 dan selanjutnya itu harus 0. Oke. Ada 4. Ini tanda dan ini pembuat 0 pada ordo genap. Ini semuanya bisa diketahui dari rumus ini. Jadi yang paling umum lah. Ini kita nomor 2 lah ya yang paling terlihat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membuat programnya. Oke. Yang pertama kita buka Lazarusnya. Yang pertama kita membuka Lazarus. Oke, sebentar. Lazarus. Oke, ini. Sepertinya salah klik. Lazarus. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita sambil belajar menggunakan Lazarus. Ini dari awal. Ini saya close aja lah. Nah, yang pertama file. Jadi nanti kalau ada yang salah, saya mohon maaf, saya belum belajar yang ini. Kita belajar bersama aja. Nah, kita belajar bersama lah maksudnya ya. New, lalu udah new, simple program. Oke, bisa double klik, bisa di oke. Tampilannya kosong seperti ini. Yang pertama, ini adalah nama program. Nama program ketika di save juga nanti nama ini bisa ya. Yang kita menamai program ini tidak boleh menggunakan spasi. Sisanya bebas. Misalnya, pertemuan 5, pertemuan 6 aja deh.
program sin. Nah, sin X. Nah, ini enggak ada spasinya ya. Oke, lanjut. Oke, dalam membuat program yang pertama itu kita perkenalan yaitu variabel. Di variabel itu pasti ada nanti kita menggunakan deret, ada suku keberapa, artinya nanti kita menggunakan bilangan 1, 2, 3, suku pertama, suku kedua, berarti 1, 2, 3, yang artinya bilangan bulat. Contohnya saya menggunakan huruf N sebagai integer, yang artinya bilangan bulat, tetapi nanti di apa namanya, saya close, save. Nah, saya close di sini. Programnya kan nanti ada pembagian, ya, otomatis pembagian itu hasilnya bilangan bukan bulat, yaitu bilangan real. Oke, kita misalkan pembagian suku lah, suku itu sama dengan bilangan real. Oke, itu perkenalan, lalu kita mulai program. Ya boleh, misalnya ketika kita membuka program ada tulisan selamat datang, berarti kita menyuruh komputer untuk menulis return, artinya menulis satu baris yang artinya kurung buka, kurung tutup, titik 2. Nah, seperti ini dulu. Nah, kalau misalnya pengen tertulis tulisannya itu diapit oleh apostrof ini satu ya. Misalnya selamat datang di program nilai cos X. Nah, misalnya kayak gini. Lalu baris yang kedua, return, misalnya seperti ini. Misalnya masukkan nilai suku sampai suku berapa. Oh iya, sampai suku ke berapa namanya. Nah, misalkan readlen berarti si komputer harus membaca misalnya sebagai nilai sampai suku ke berapa. Kita jadikan dia sebagai N aja ya. Kayak kalau misalnya kita nulis sampai suku ke 9 berarti pencet 9, celok. Nah, komputer itu membaca angka 9 sebagai nilai N. Oke, kita bikin readlen kurung buka kurung tutup, ini garis baru ya biar dilewat. Readlen N. Nah, ini N-nya taruh sini. Oke. Saya ini programnya kita cek dulu apakah bisa jalan si komputer ini. Yang pasti kita cek dulu variabelnya N boleh di sini sebagai integer adalah bilangan bulat ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Cek pertama di bawah. Oh, ini warna hijau berarti sukses dan berhasil. Nah, selamat datang di program nilai cos X sampai suku ke berapa? 9 misalnya. Cek. Oh, keluar. Ada yang salah. Oke. Kita ada trik di ujung programnya, ada tulisan readlen atau si komputer membaca input kita. Jadi seolah-olah komputer itu nunggu. Kenapa sih? Saya ulangi lagi ya. Kenapa komputer itu programnya langsung mati? Karena ketika enter muncul si huruf si N-nya yaitu angka 9 dan baris berikutnya kosong, artinya programnya mati. Celek. Nah, mati kan? Tapi ada trik yang seperti ini ketika sudah selesai di sini ke baris berikutnya itu komputer membaca. Jadi seolah-olah komputer nunggu input dari kita. Nah, jadi si programnya nggak hilang-hilang atau nggak mati. Seperti itu. Kita coba apakah berhasil. Itu run apa tadi? Run without debugging. Coba ada debugging aja deh. Oke, sampai berapa? 9. Nah, kan muncul 9. Berarti program sederhananya berhasil. Kita lanjut. Nah, sudah. Kita
langsung saja membuat programnya. Kayak ini hapus dulu deh. Programnya adalah kita tulis lupa saya membuat program pertama kita buat pangkat ya, maaf. Lupa. Oke, berarti kita mau pangkat, itu pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan selanjutnya dari nilai yang X yang akan kita masukkan. Contohnya kalau yang mudah itu coba kalkulator nyari nilai sin, udah setengah jam ya. Nanti kalau misalnya mati kita bisa lanjut. Nilai sin, ini jangan degree ya, radian, sin, kayak ulangi lagi, sama dengan ya 0,5 sin. Sebentar, sabar, agak ngeheng. Wah, menghilang deh kalkulator. Ya, kalkulatornya kenapa? Oke, kalau saya pakai HP saja deh. Tapi nggak kelihatan di situ ya, maaf. Oke, kalkulator. Ya, sekali lagi. Kok nggak bisa ya? Kalkulator 0,5 sin. Nah, oh salah, maaf guys. Ininya radian dulu, 0,5. Oh, kecil banget ya. Oke, sin. Hasilnya 0,47. 0,479 ya. Oke. Kita akan menggunakan nilai itu, nilai X-nya. Oke, berarti di sini harus ada menu input lagi. Masukkan nilai X. Oke, masukkan nilai X. Tulis, masukkan nilai X. Kita anggap itu sebagai X. Nah, X itu koma-komaan, berarti itu ada di bilangan real. Tulis di variabelnya ya. Oke. Nah, kita buat programnya. While, kok while ya? For 2 aja. For misalnya n sama dengan itu titik 2 sama dengan nulisnya. Dari 1 ya. Mulainya dari 1 to n-nya sampai si n, nilai n yang kita input. Oke. For into n do. Oke. Begin, program baru, ada n-nya. Berarti kita bikin nilai faktorial. Faktorial sama dengan titik 2 sama dengan faktorial belum ada. Oke, kita tulis di bilangan real faktorial. Pangkat, kan kita mau ngomongin pangkat. Faktorial. Pangkat. Kayak kita perkenalkan dulu di var-nya. Pangkat. Oke. Bawah pangkat adalah ya bilangan itu dikali bilangan itu ya. Bilangan X dikali bilangan X. Oke, titik 2. Nah, lalu saya beri garis baru deh. Readline biar nanti per ininya jelas. Pangkat, oke. Readline pangkat. Nah, seperti ini. Tapi pangkatnya itu tadinya berapa? Oh, ini sebentar, ini ada yang salah, guys. Oke. Pangkat. Nah, seperti ini. Tapi pangkatnya kita kasih tahu dulu. Pangkat sama dengan 1. Oke. Saya jelaskan kenapa seperti ini.
Jadi ini kayak gini, ini kan for do itu untuk programnya muter. Nah, jadi programnya yang pertama itu ketika n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan selanjutnya. Nah, ketika n sama dengan 1, mulai pangkatnya sama dengan si pangkat. Oh, pangkat tadinya 1 nih. Berarti ini diganti 1 dikalikan nilai X. X-nya tadi kan kita coba 0,5. Berarti 1, dikali 0,5. Artinya pangkat 1, pangkat yang N ketika 1, yaitu 0,5. Oke, ditulislah di sini 0,5. Lanjut, selesai program, mulai ulangi lagi ketika N selanjutnya setelah 1, itu 2. Berarti si nilai pangkat yang tadi itu sekarang udah ganti 0,5. Berarti 0,5 dikali X-nya, yaitu 0,5. Artinya 0,5 kali 0,5 ditulis. Selanjutnya muter sampai N yang kita tentukan. Kita coba dulu di running. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ternyata berhasil. Sampai suku misalnya ke 9, X-nya 0,5, komanya menggunakan titik ya. Nah, ini yang pertama 5 titik ya, di sini negatif 1. Artinya pindah ke kiri 1 kali si komanya, artinya ini 0,5, ini 0,25, ini 0,125, 0,0625, dan selanjutnya. Dan ini ternyata benar ya. Oke, program pangkat selesai. Lanjutnya kita membuat program faktorial. Oke, faktorial. Kita lanjutkan di sini. Ya, faktorial. Kita bisa di sini. Faktorial. Titik 2 sama dengan. Faktorial belum ada, kita kenalkan dulu faktorial. Nah, faktorial itu pasti rumusnya, caranya pasti awalnya faktorial lagi. Faktorial. Faktorial itu dikali ya. Dikali siapa? Dikali N. Oke, dikali N. Kok gini sih, Pak? Oke, saya jelaskan. Tapi faktorialnya kita kenalin dulu. Faktorial. Sama dengan 1. Oke. Jadi seperti tadi. Ini sekarang kita menghitung nilai faktorial. Nilai faktorial itu kan pada saat pertama 1. Pada saat yang kedua berarti 2 faktorial, 1 dikali 2. Pada saat 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3, atau 1 kali 2 kan 2 faktorial, 2 faktorial dikali 3. 4 faktorial artinya 3 faktorial dikali 4, dan selanjutnya. Berarti faktorial yang pertama itu N-nya kan berarti 1. Supaya nilai faktorialnya menjadi 1, si faktorial pertama berapa ya? 1 ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga nilai faktorial yang pertama 1. Lalu muter ke N sama dengan 2, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Pada saat N sama dengan 3, ya tadi yang 1 kali 2 kali 3, dan selanjutnya. Nah, lalu kita cek saja. Written faktorial. Oke. Apakah biar ada ini. Oh ya, saya biar lebih jelas di sini kasih keterangan saja. Nilai pangkat ke N adalah Nah, saya ini perlu di copy lah panjang. Biar jelas keterangannya. Nilai faktorial ke N adalah, nah, kayak itu bahasa biar ini terlihat. Nah, di sini sampai misalnya ke 9, 0,5. Enggak, Bu, makasih. Oke.
Oke, kita lanjut ya, tadi ada yang jualan. Oke, 5, 1 faktorial 1, 2 faktorial 2, faktorial ketiga 6, 24, 120, 720, ini plus 2 ya, plus 3 artinya di sini komanya 5040 dan benar ya. Oke, selesai faktorialnya. Oke, program faktorial selesai, yang selanjutnya program tanda. Oke, untuk program tanda kita perhatikan